aku menemukan. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan di ujung tanduk Mas Dosen. Bab 001. Nala Purnana Dirgantara. Ia menarik nafas panjang, menatap kosong pada tangannya yang baru saja digenggam oleh suaminya, Gaza Aliandra. Mas, panggil Nala. Gaza menatap Nala, lalu kembali fokus pada telepon genggamnya. Senyum terukur di sudut bibirnya. Manis dan membuat Nala terpesona, tapi yang harus Nala ketahui, Gaza hanya suaminya saat bersama orang banyak. Nala lelah, ia ingin bebas tanpa perlu bersandiwara. Pernikahan tanpa cinta, desakan keluarga dan banyak hal lainnya membuat Nala kehabisan energi. Mas, ayo cerai. Sontak saja, pria yang tadi sibuk dengan telepon genggam itu menghentikan aktivitasnya. La menatap Nala. Matanya menyipit seolah meyakini apa yang baru saja Nala ucapkan. Ulangi. Gaza berucap penuh penekanan. Aku ingin kita bercerai saja, ulang Nala, lalu menundukkan pandangannya. 1 tahun kita menikah, semuanya penuh sandiwara. Tak ada cinta di antara kita, hanya wasiat ayah, jadi. Sandiwara. Gaza tersenyum mengejek. 1 tahun lalu aku memenuhi permintaan almarhum ayahmu. Menikahi kamu di depan jenazah ayahmu sendiri, lalu kamu bilang itu sandiwara. Nala meneguk ludahnya kasar, suara Gaza tak meninggi tapi penuh penekanan. Bukan itu kehidupan setelah pernikahan. Semuanya penuh kepalsuan, di hadapan keluarga dan orang-orang kita terlihat baik-baik saja, tapi saat di rumah, kita asing. Suara Nala bergetar, menahan gejolak yang selama ini ia pendam. Lalu kamu ingin seperti apa? Dicintai. Kamu tahu aku gak bisa untuk itu, Nala. Untuk saat ini jangan menuntut itu padaku, tegas Gaza. Mendengar itu, Nala sontak menatap Gaza. Maka dari itu, ayo bercerai. Agar kamu bisa bersama dengan orang yang kamu cintai. Cukup, bentak Gaza. Jangan memancing emosiku, kita sedang di rumah keluargaku. Bersikap baiklah. Nala menekan dadanya saat ia merasakan denyut samar, sakit tapi tak bisa disembuhkan seorang diri. Aku capek. Capek sekali, Gaza Alianda, ucap Nala lirih. Setelah mengatakan itu, Nala segera berbalik memasuki kamar mandi. La tak mau Gaza melihatnya menangis dan terkesan lemah. Hanya dengan berkedip saja, Nala yakin air matanya pasti akan jatuh. Gaza menghembuskan nafas berat melihat sikap Nala yang tiba-tiba berubah. Tapi, tak ada yang salah dari ucapan Nala. Pernikahan ini penuh sandiwara dan saling menyakit. Namun, menuruti permintaan Nala adalah sesuatu yang tak mungkin Gaza lakukan. 2. Cukup lama Nala di kamar mandi, menenangkan diri dan memastikan tak ada sisa air mata di pipinya. Saat keluar, dia masih melihat Gaza berdiri di tempat tadi. Tanpa beranjak sedikit pun, seolah menunggu Nala. Nala menghembuskan nafasnya kasar. La memilih berlalu, tapi tangannya kembali dicekal oleh Gaza. Tatapan suaminya berhasil membuat nyali Nala mengecil. Nala, jangan pernah berpikir untuk berpisah. Keluarga Aliandra sangat menjaga reputasi keluarga. Jadi, sebesar apapun keinginan untuk bercerai, itu tidak akan terjadi. Gaza kembali memperingati Nala, gadis manis yang ia nikahi secara paksa setahun lalu. Nala tersenyum. Ia memperlihatkan deretan giginya hingga membuat Gaza mengerutkan keningnya. Tadi ia melihat Nala yang sedih, seolah menjadi istri paling tersakiti. Lalu sekarang tersenyum lebar seolah semua baik-baik saja. Aku akan membuat Pak Gaza menceraikan aku, jadi bersiaplah. Nala berucap sembari mengedipkan matanya. Gaza menyipitkan matanya, entah apa lagi yang akan Nala lakukan. Tapi, Gaza menduga setelah ini,
istri kecilnya ini akan semakin membuatnya pusing. Nala. Gaza memperhatikan istrinya dari atas hingga ujung kaki. Nala yang merasa diperhatikan segera menarik diri, ia menutupi bagian dadanya dengan kedua tangannya. Ganti pakaian kekurangan bahan itu. Tubuhmu terlalu kurus, gak pantas. Gaza tersenyum mengejek, kemudian berlalu dari hadapan Nala. La mengabaikan Nala yang menatapnya penuh dendam. Apa? Kurus? Aku? Sholat? Nala. Potong Gaza. Sholat? Agar pikiranmu jernih dan tidak berpikir untuk bercerai. Kamu tahu, itu tak mungkin. Gaza kembali menegaskan ucapannya sebelum hilang di balik pintu. Nala meraup udara sebanyak mungkin, satu ruangan dengan Gaza membuat dadanya sesak. Sikap dingin Gaza semakin hari semakin menyiksa, semua bukan tanpa sebab. Nala mencintai pria itu, semakin hari semakin tak bisa mengendalikan perasaannya. Jadi, sebelum semua semakin menyiksa, berpisah adalah jalan satu-satunya. Jalan menuju move on dari cinta sepihak, begitulah pikir Nala. Nala memutuskan mengganti pakaiannya, bukan karena ucapan Gaza. Tapi saat ini Nala berada di rumah mertuanya. Setelah ia keluar dan berkumpul bersama keluarga suaminya, maka penampilannya akan menjadi pusat perhatian, mengingat keluarga suaminya cukup taat agama. Setelah berganti dengan baju yang lebih sopan, Nala menuruni tangga, tujuannya adalah ruang keluarga. Di sana semua telah berkumpul, Elbu mertuanya, adik iparnya dan jangan lupakan tetua di rumah ini, neneknya Gaza, perempuan paling cerewet setelah Elbunya Nala. Kak Nala, panggil, Zana adik perempuan Gaza. Wajahnya adik kakak itu mirip, hanya saja Zana mempunyai sifat ramah dan mudah bergaul, tidak seperti Gaza. Sini, duduk. Zana menepuk sofa di sampingnya, tapi belum sempat Nala duduk. Gaza sudah menariknya untuk duduk di samping pria itu. 3. Kak Gaza, teriak Zana. Biarin Nala duduk di samping aku, Kak. Ih, pelit banget, kan kakak tiap hari berdua terus, protes Zana. Gaza tak menjawab, ia membiarkan adiknya meluapkan semua kekesalannya. La tetap merangkul pinggang Nala membuat istrinya bergerak gelisah. Sudah, jangan ribut. Biarkan saja kakakmu, Nala, kan istrinya. Jadi wajar ucap Maya, ibu dari Gaza dan Zana. Zana yang mendengar ucapan Elbunya semakin kesal. Bagaimanapun Nala dan Zana sudah berteman lama. Semenjak Nala menikah dengan kakaknya, keduanya jadi jarang bertemu dan berbagi cerita. Semua seketika hening ketika wanita tua itu berdeham ringan, ia menatap satu persatu orang-orang yang ada di ruangan. Tatapannya berhenti pada Nala, tajam serta penuh selidik. Sudah hamil. Puspa, nenek tua yang dihormati keluarga Aliandra. Nala menggeleng, tapi ia tetap tersenyum. Maaf, Nek. Hanya itu yang Nala ucapkan setiap orang bertanya perihal dirinya. Besok kita ke rumah sakit, ucap Puspa membuat suasana kembali hening. Nala mengangguk tapi tangannya dengan cepat menepis tangan Gaza yang masih merangkul pinggangnya. Pelan tapi pasti, Nala menggeser duduknya sedikit menjauh dari Gaza. Gaza merasakan pergerakan Nala, pria itu menoleh, ia menatap Nala yang membuang muka ke arah lain. Tatapan intimidasi Gaza tak berhasil membuat Nala takut. Apa susahnya menghamili istri sendiri, sindir Puspa lagi. Kini wanita tua itu menatap Gaza kesal. Anak itu anugerah, Nek. Kami sudah berusaha, hasilnya tetap menjadi keputusan Allah. Gaza berusaha bersikap bijak. Nala mendengus kesal. Keputusan Allah mana yang suaminya tunggu? Gaza tahu betul kenapa hingga saat ini Nala tak bisa hamil. Tapi selama ini Nala hanya bisa membela diri sendiri. Sedangkan suaminya, berlindung di balik kata-kata bijak dan menyalahkan takdir. Nek, sebenarnya. Nala tidak sempat menyelesaikan ucapannya. Gaza kembali menarik pinggangnya hingga terasa sakit. Mas, pelan-pelan. Suara Nala tertahan, ia nyaris membentak jika tidak ingat dia sedang berada di mana. Maya mengerutkan keningnya. Nala mau ngomong apa? Tanya Maya berusaha mencari tahu.
Nala kembali merasakan genggaman kuat di pinggangnya. Lupa, Bu. Nala menjawab seadanya. Kalau memang kamu belum siap hamil, biarkan Gaza menikah lagi. 1. 4. Kalau memang kamu belum siap hamil, biarkan Gaza menikah lagi. Ucap Puspa sembari menatap Nala sinis. Nala hanya diam, tetap tenang tak peduli bagaimana pendapat Puspa terhadapnya. Jika memang Mas Gaza setuju. Tidak. Gaza memotong ucapan Nala. Nek, Gaza sudah menikah dengan Nala. Jadi, jangan meminta sesuatu yang tidak akan pernah bisa Gaza lakukan lagi. Gaza menatap serius anggota keluarganya. Puspa menarik nafasnya kesal. Tapi usia nenek gak ada yang tahu. Nala tersenyum sinis, ia melirik ke arah Gaza. Suaminya tetap tenang, tak ada pembelaan lagi. Hanya segitukah usaha suaminya menjaga nama baiknya? Sepertinya Nala terlalu berharap. Jika Mas Gaza menikah lagi, kami harus bercerai dulu, Nek. Tolong jelaskan itu pada Gaza. Setelah mengucapkan itu, Nala melepas paksa genggaman tangan Gaza pada pinggangnya. Mau kemana? Tanya Gaza. Nala hanya melirik sekilas kemudian beralih ke arah Puspa dan Maya. Maaf, Nala izin ke kamar dulu. Malam ini kalian makan saja, tidak usah menunggu Nala. Nala berlalu menaiki tangga dengan tenang, hanya terlihat tenang. Air matanya bahkan sudah jatuh saat ia membalikkan tubuhnya tadi. Hanya tak ingin terlihat lemah. Suasana seketika hening, Zana melirik sekilas pada Gaza yang mengusap wajahnya kasar. Zana memilih diam, bukan ranahnya untuk bicara. Pendapatnya tak akan didengar sama sekali. Nek, panggil Gaza pelan. Maaf, bukan maksud kami menunda. Gaza menikahi Nala di usianya yang cukup muda. Biarkan dulu istri Gaza menikmati masa mudanya. Lagi pula kami tidak menunda, hanya belum diberikan saja. Gaza berucap sangat hati-hati, ia takut menyinggung neneknya. Bu, Maya setuju dengan Gaza, jangan terlalu menekan Nala, Bu. Apalagi masih kuliah. Mungkin itu yang menyebabkan mereka belum diberikan anak. Nala dan Gaza sama-sama sibuk. Belum waktunya. Maya berusaha menenangkan elbow mertuanya itu. Puspa menatap Maya jengah. Kalian selalu memanjakan Nala dan Gaza. Apa aku harus mati dulu baru kalian memikirkan anak? Gak ne. Pokoknya, Puspa kembali memotong ucapan Gaza. Kalian harus pergi memeriksakan kesuburan. Atau, Puspa menatap Gaza penuh selidik. Apalagi? Tanya Gaza lelah. Kamu dan Nala menggunakan kontrasepsi. Tebak Puspa. Gaza menarik nafas dalam, ia berusaha menahan diri agar tidak menyakiti neneknya. Gak, Nek. Kami tidak. 5. Menggunakan apapun sama sekali. Memang belum waktunya saja. Gaza masih berusaha memenangkan Puspa. Ya sudah, bujuk istrimu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kamu juga ikut. Kalau kamu yang gak bisa punya anak, kamu nenek pecat jadi cucu. Puspa kemudian berlalu meninggalkan Gaza yang terkejut akibat ucapannya. Zana dan Nala sedang berbaring di kamar Zana, ruangan yang dipenuhi nuansa berwarna merah muda. Sangat identik dengan Zana yang ceria dan riang. Sesekali Zana memainkan ujung rambut Nala yang sedikit pirang. Zana tahu, Nala dan kakaknya sedang ribut, sehingga Nala memilih mengurung diri di kamar Zana. 1. Maafin Kak Gaza dan keluarga aku ya, pinta Zana membuat Nala menoleh dan tersenyum lembut. Nala menggeleng pelan, sesekali ia menarik nafas berat. Aku memutuskan untuk bercerai, tapi Mas Gaza menolak. Sontak saja Zana terkejut, ia menatap tak percaya ke arah Nala. Kamu minta cerai? Tanya Zana tak percaya. Hei, gumam Nala sembari mengangguk. Zana menarik tubuh Nala agar duduk menghadap dirinya, ia memperhatikan dengan baik apa ada bagian tubuh Nala yang terluka atau mengalami kekerasan. Kenapa sih? Tanya Nala kesal. Kamu gak diapa-apain, kan sama Kak Gaza? Tanya Zana panik. Nala tertawa pelan. Gak, aku baik-baik saja. Meniduriku aja dia gak berani apalagi berbuat kasar.
Zana menghentikan gerakannya. Ia bisa merasakan bagaimana menderitanya Nala selama ini. Dituntut untuk hamil, sementara syarat untuk hamil saya tidak dilakukan keduanya. Selama ini Zana selalu pendengar yang baik, sehingga semua masalah yang terjadi di rumah tangga kakaknya, ia tahu sedikit-sedikit. Jangan suruh aku bersabar, aku sudah capek, ucap Nala saat melihat Zana yang siap menasehatinya. Zana tak jadi mengelurakan ucapannya, kata-kata Nala cukup membungkamnya. Kakaknya memang keterlaluan. Malam ini tidur di sini. Zana mengalihkan pembahasan. Nala tak menjawab, wajahnya jelas menyiratkan kelelahan yang luar biasa. Nenek meminta Mas Gaza menikah lagi. Suara Nala bergetar. Aku gak mau jadi yang kedua, nah. Lebih baik berpisah saja, toh Mas Gaza gak cinta sama aku. Zana mengusap lengan Nala. Zana pun tak habis pikir dengan ucapan neneknya tadi. Walaupun kakaknya menolak dengan tegas, tapi Zana yakin pembahasan ini akan terus berlanjut dan membuat Nala semakin menderita. Mungkin kedepannya aku akan jarang berkunjung. Nah, Mas Gaza juga gak bisa membela aku. Jelas-jelas dia tahu. 6. Kenapa sampai detik ini aku gak hamil? Tekanan keluarga kalian luar biasa. Nah, aku hanya ingin menjaga mentalku saja, setidaknya aku harus fokus untuk menyelesaikan kuliahku, KKN dan skripsi. Aku gak mau mati di usia muda. Zana mengerucutkan bibirnya, ia tak terima dengan Nala yang terkesan ingin menyerah dengan pernikahannya. Jangan begitu, buktikan kalau kamu mampu. Aku ada di pihak kamu kok. Aku gak bisa hamil, nah. Aku sendirian. Jadi, aku menyerah. Nala membaringkan tubuhnya di sisi tempat tidur. Numpang tidur malam ini ya, subuh nanti aku pindah. Nala menejamkan matanya, ia ingin mengabaikan semua perasaan di hatinya. Mengenai berpisah dengan Gaza, dan tuntutan untuk hamil. Zana hanya menatap punggung kakak iparnya itu, semakin hari semakin kurus, Zana bisa melihat dengan jelas perubahan Nala selama ini. Masih ceria, tapi hanya untuk menutupi kesedihan di hatinya. Kak Gaza jahat, kumam Zana sendiri, ia kemudian ikut berbaring di sisi Nala. Zana larut dalam pikirannya, matanya tak bisa terpejam. Tak mau Nala terpisah dari kakaknya, tapi membuat mereka saling mencintai rasanya akan sulit, tapi Zana ingin mencoba sekali saja. Suara pintu yang terbuka membuat Zana menghela nafasnya pelan. Siapa lagi kalau bukan suami dari perempuan yang kini terlelap di sampingnya. Gaza mendekat, mengetahui adiknya belum terlelap membuat Gaza menghentikan langkahnya. Udah tidur dari tadi, sambil nangis kayaknya. Zana berbohong, setidaknya Gaza harus merasa bersalah sedikit saja. Dia bukan perempuan cengeng, ucap Gaza yang mendekat ke arah istrinya. Zana jengah. Kakaknya selalu saja menganggap semuanya biasa saja. Jangan mau nikah lagi, jangan dengarkan ucapan nenek, ucap Zana pelan. Gaza yang ingin mendekati Nala berhenti, ia menatap Zana yang ikut menatapnya serius. Gak ada yang mau menikah lagi, ucap Gaza dengan suara yang menyerupai berbisik, ia takut Nala akan terbaung. Janji. Zana mengulurkan jari kelingkingnya. Gaza menyambut, tak mau berdebat dengan adiknya yang sedikit cerewet tapi selalu perhatian padanya. Kalau kakak ingkar janji, aku akan bawa Nala pergi yang jauh, ancam Zana serius. Gaza mengabaikan ucapan Zana, ia memilih mendekat ke istrinya. Pelan tapi pasti, Gaza mengangkat tubuh kecil istrinya untuk dibawa ke kamar mereka. Jangan disakiti. Zana kembali memperingati sebelum Gaza keluar dari kamarnya. Gaza hanya mengangguk, entah dilihat oleh adiknya atau tidak. Hanya ingin mengakhiri perdebatan mereka. Perlahan Gaza meletakkan Nala di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi tubuh Nala. Tangannya terulur, menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Nala. Cantik, dan tak terusik sedikitpun. 7. Terdengar hembusan nafas kasar dari Gaza, ia masih memikirkan kenapa ia bisa menikahi Nala, gadis kecil yang wajahnya menyerupai perempuan yang ia sukai. Saat itu,
Gaza bahkan mempunyai kesempatan untuk mundur dan menikah dengan wanita itu. Tapi hatinya justru ragu dan menerima dengan yakin kehadiran Nala. "Jangan pernah berpikir untuk bercerai, Nala. Bersabarlah," sebenar ucap Gaza sembari mengecup kening Nala. Gaza mengambil bantal, kemudian beranjak untuk berbaring di sofa. Ia memiringkan tubuhnya hingga bisa melihat Nala yang terlelap di tempat tidur. Rasa aneh kembali menjalar di hati, terlebih mengingat bagaimana yakinnya Nala meminta cerai padanya siang tadi. Gaza menggeleng, mengabaikan gundah di hatinya. La memilih memejamkan mata demi mengusir semua riuh di pikirannya. La berharap, itu hanya emosi sesaat saja. Mungkin Gaza harus memikirkan cara agar Nala tidak memikirkan perpisahan lagi. 8. Nala memperhatikan sekeliling kamarnya, ia sudah bisa menebak siapa yang membawanya ke kamar. Pasti Gaza yang memindahkannya. Mereka berada di rumah orang tuanya, saat ini mereka berada di rumah sendiri, Gaza tidak akan sepeduli itu padanya. "Kenapa harus libur sih?" keluh Nala. Sudah menjadi keharusan, Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya mereka akan menginap di kediaman orang tua Gaza. Itulah syarat yang diminta orang tua Gaza saat keduanya memutuskan untuk pisah rumah. Andai keluarga Gaza tahu, memilih tidak tinggal bersama bukan karena ingin mandiri, tetapi agar Gaza dan Nala tak terjebak sandiwara dan bisa tidur di kamar masing-masing tanpa ketahuan. Nala melirik ke arah Gaza yang masih terlelap di sofa. Azan subuh sudah berkumandang. Biasanya Gaza sudah bangun dan melaksanakan sholat subuh di masjid, mengingat ayah Gaza adalah kepala keluarga yang cukup tegas dalam semua aspek termasuk soal agama. Tetapi entah kenapa Gaza menjadi pria yang justru bermain-main dengan pernikahan. Perempuan itu kembali membaringkan tubuhnya, ia harus mempersiapkan diri. Entah drama apa lagi yang akan terjadi di meja makan nanti. Semalam ia beruntung karena bapak mertuanya sedang menghadiri acara pengajian yang diadakan salah satu tetangganya. Jadi Nala bisa sedikit memberontak. Agrah. Nala menepuk kepalanya, ia kesal dengan isi pikirannya sendiri. Kenapa dia terjebak dalam pernikahan seperti ini? Belum lagi ia harus bermesraan pada Gaza, hatinya selalu lemah soal itu. "Pokoknya harus cerai," ucap Nala dengan suara setengah berbisik. "Tapi bagaimana caranya?" tanya Nala lagi. 1. Nala memilih membungkus tubuhnya dengan selimut, ia mencaci Gaza berulang kali. Hanya sandiwara, tapi hatinya justru terbawa arus. Tanpa Nala sadari, Gaza melihat dan mendengar semuanya. Perasaannya aneh, tapi ia mengabaikannya. Gaza bernilai bangun dan memasuki kamar mandi, ia sudah terlambat untuk sholat berjamaah di masjid. Suara pintu kamar mandi yang tertutup menyadarkan Nala, ia mengintip dari balik selimutnya. "Dia dengar gak ya?" tanya Nala pelan. Gaza keluar dari kamar mandi, ia melihat Nala yang duduk sambil memeluk lututnya. "Mandi. Aku tunggu kamu buat sholat berjamaah," perintah Gaza. Nala hanya melirik sekilas kemudian beranjak ke kamar mandi. Tapi sebelum menutup pintu kamar mandi ia menoleh ke arah Gaza yang sedang mengeringkan rambutnya. "Mas, sholat saja. Gak usah tunggu aku. Cukup di depan manusia aja sandiwaranya, di depan Allah, jangan." "Udah ketahuan soalnya." Ucapan Nala membuat Gaza diam sejenak. La melempar handuknya ke sembarang arah. Nala sudah mulai memberontak, bisa jadi semua orang akan tahu bagaimana kondisi rumah tangganya nanti. 9. Gaza dan Nala akhirnya salat berjamaah, mau tak mau Nala menurut saat melihat Gaza menunggunya. "Nala," panggil Gaza setelah istrinya tersebut menyalami tangannya. Jawab Nala singkat, ia tak menatap Gaza, lebih memilih sibuk membereskan alat sholatnya. "Kita harus bicara." Gaza menatap Nala serius. "Bicara?" tanya Nala bingung. "Tumben mas. Biasanya kita tidak pernah bicara jika berdua. Kita sekarang ada di rumah orang tuaku, tolong bersikap baiklah," ucap Gaza dengan suara datar. Nala menghentikan pergerakan tangannya, ia berlatih menatap Gaza tajam. "Kali ini aku capek, mas. 1 tahun ini aku kurang baik apa? Dikatain mandul aja aku diam. Aku kurang baik apa?
Harusnya kamu Mas, kamu tegas. Aku tahu hubungan kita gak wajar, tapi di depan keluargamu, minimal bela aku dikitlah. Di depan aku aja tegas, harus begini, begitu. Minimal di depan keluarga kamu juga begitu, bela aku. Suara Nala bergetar. Baik, jawab Gaza singkat. Nala tercengang, ucapan panjang lebarnya hanya dijawab sesingkat itu. Satu lagi. Bagaimanapun caranya, aku gak mau melakukan tes kesuburan. Mas tahu sendiri kenapa aku gak hamil-hamil sampai saat ini, ucap Nala tegas. Gaza hanya mengangguk, kali ini ia hanya bisa menuruti tak mau membantah banyak hal. Setelah berbicara dengan Gaza, Nala memilih keluar dari kamar, ia harus membantu mertuanya di dapur. Meskipun ada asisten rumah tangga, tapi kebutuhan suaminya harus ia yang siapkan. Cie abis keramas. Celetuk Zana, gadis itu sudah menunggu di ujung tangga. Namanya juga mandi, masa gak keramas? Nala menjawab seadanya. Mandi subuh-subuh. Kembali Zana bertanya. Wajah herannya terlalu dibuat-buat, padahal gadis itu tahu, tak ada yang terjadi. Nala menatap Zana kesal, ia menyesal tidak sempat mengeringkan rambutnya tadi. Apalagi melihat Elbu mertuanya yang senyum-senyum saat melihat interaksinya dengan Zana. Sudah, nah, kakakmu jangan digodain. Bantu ibu bawain tehnya bapak, perintah Maya membuat Zana meninggalkan Nala yang masih menatapnya tajam. Nala melakukan hal yang sama, menyiapkan teh untuk Gaza. La mengaduk teh cukup lama hingga Maya menatapnya heran. Jangan diaduk terus, sudah larut itu gulanya, tegur Maya lembut. Nala tersenyum kikuk, ia melihat Gaza yang sudah duduk di meja makan. Entah kapan pria itu datang. Keasikan melamun membuat Nala tidak menyadari kehadirannya. Lagi bacakan mantra, Bu. Ucap Nala sembari tertawa. 10. Sandiwara dimulai. Maya tersenyum lembut, mantra buat apa? Tanyanya penasaran. Biar Mas Gaza gak nikah lagi, jawab Nala dengan suara yang sedikit nyaring. Senyum di wajah Maya surut, suasana seketika hening. Maya melirik ke arah suaminya yang serius menatap koran di tangannya. Sementara Gaza, ia hanya bisa memejamkan matanya, ia berharap bapaknya tidak mendengar ucapan istrinya tadi. Ucapan nenek semalam jangan dimasukkan ke hati ya, bisik Maya lembut. Nala tersenyum lebar, bercanda Bu, aku gak masukkan ke hati kok. Maya mengangguk, ia mengusap pelan lengan Nala seolah memberi kekuatan. Semua sudah duduk di meja makan, tak ada yang bersuara hanya denting sendok yang beradu dengan piring. Sikap tegas Iskandar Alindra selaku kepala keluarga membuat semuanya patuh pada aturan yang pria paruh baya itu tetapkan. Tapi hanya satu yang bisa melewati batasan itu, Puspa, ibu dari pria Iskandar Alindra. Nala, hubungi bundamu untuk makan malam di sini. Sudah lama kita tidak berkumpul, jadi malam ini kalian bermalam lagi di sini. Besok atau lusa baru pulang, turun ke kampusnya dari sini saja. Iskandar memecahkan keheningan setelah memastikan semua orang selesai dengan sarapannya. Oh baik, Pak. Nala akan hubungi Bunda nanti. Nala tersenyum senang, setidaknya ia bisa bertemu bundanya malam ini. Anggia, kamu suruh ke sini juga, Nak. Ibu kangen. Maya meminta penuh semangat. Nala mengangguk pelan, jika kakaknya datang maka ia akan terabaikan. La melirik ke arah Gaza yang sedang berbicara dengan bapaknya, biasanya reaksi pria itu tak jauh berbeda dengan ibunya jika soal Anggia. Gaza, Nala, panggil Puspa pelan. Nala menahan nafasnya, entah apa lagi yang akan wanita tua itu bicarakan. Nala melirik ke arah Zana. Tatapan keduanya beradu. Zana hanya tersenyum lembut seolah meminta Nala bersabar. Sementara Nala menghembuskan nafas kesal. Nenek sudah mencarikan dokter kandungan terbaik untuk kalian berdua. Nala menunduk, ia sudah tahu arah pembicaraannya akan ke sana. La ingin memberontak, tapi takut durhaka. Buat apa, Bu? Kali ini Iskandar angkat bicara. Ila menatap elbunya kemudian beralih pada Gaza dan Nala. Gaza menatap Puspa,
Kemudian tangannya menarik tangan Nala yang sedang memainkan ujung bajunya di balik meja makan. Nek, Gaza dan Nala ingin berusaha lebih giat lagi. Mengenai pemeriksaan kesuburan, kami merasa kami tidak ada masalah, jadi tolong hargai keputusan kami. Gaza berbicara sangat hati-hati tapi terdengar tegas. Setahun, Gaza. Pernikahan selama itu dan kalian belum memiliki keturunan. Jelas saja ada masalah, kecuali kalian menunda mempunyai momongan, wajar saja. Tapi kamu sendiri yang bilang tidak menunda, kan? Puspa mulai kesal. 11. Terdengar dari nada suaranya yang mulai meningkat. Suasana hening, Iskandar mulai memahami situasi yang terjadi. Masalah ini bukan baru-baru ini terjadi, tetapi sepertinya sudah semakin serius. Bu, biarkan dulu ya, Nala masih kuliah, sebentar lagi selesai. Iskandar akhirnya menengahi saat melihat Gaza diam cukup lama. Terserah. Puspa meninggalkan meja makan dengan kesal dan sedikit kecewa karena putranya kali ini tidak membelanya. Suasana meja makan terasa tegang, Nala hanya bisa menunduk. La kesal dengan Gaza yang membelanya sekedarnya, jika bukan karena bapak mertuanya sudah pasti Nala akan diseret ke rumah sakit. Pak, terima kasih, ucap Nala pelan. Iskandar tersenyum lembut, tapi tatapannya berubah tajam saat ia melirik Gaza. Gaza, setelah ini temui bapak di ruangan kerja. Perintah tegas dan jelas, tandanya pria parubaya itu sedang marah. Gaza pasrah, ia tahu kelemahannya jika di hadapan keluarganya, terlalu penurut. 12. Gaza mengikuti perintah Iskandar. Gaza itu kini duduk di depan bapak. Iskandar, pria yang mewarisi garis wajahnya pada Gaza dan Zana. Tatapan pria itu serius, penuh peringatan. Gaza sudah bisa menduga, pembicaraan kali ini sangat penting. Gaza, panggilan Iskandar tegas. Kamu tahu bagaimana bapak sangat menjaga reputasi dan harga diri keluarga Alindra. Tahu, Pak, jawab Gaza dengan wajah menunduk. Kamu tahu bagaimana keluarga Alindra memperlakukan istrinya. Gaza mengangguk pelan tapi jelas keraguan di dalamnya, ia tahu tapi tak melakukannya. Mungkin jika bapaknya tahu, dia akan mendapat hukuman. Kamu ada masalah dengan Nala? Tanya Iskandar, kali ini suaranya rendah hingga Gaza berani menatap wajahnya. Gaza diam, ia memilih kata-kata yang tepat tapi tak ada yang bisa ia ungkapkan. Kami baik-baik saja. Iskandar menyipitkan matanya, ia menatap penuh selidik pada putra pertamanya. Bapak selalu mengingatkan kamu untuk memperlakukan istri kamu dengan baik. Bukan karena dia putri dari mendiang Prabu, sahabat bapak. Tapi, karena bapak sudah menganggapnya putri sendiri. Jadi, kamu harus bertanggung jawab terhadap Nala. Gaza berusaha tenang. Aku sudah memperlakukan istriku dengan baik, Pak. Iskandar tersenyum sinis. Yakin, Nala bahagia. Gaza kembali menunduk. Bukan hanya Nala tapi dirinya sendiri masih mencari bahagia dalam rumah tangga mereka. Selalu Gaza upayakan, ucap Gaza pelan. Gaza, kamu yang memutuskan pilihan pada Nala. Bahkan saat bapak bertanya antara Anggia dan Nala, kamu memilihnya tanpa ragu. Jadi bertanggung jawablah terhadap pilihanmu, bahagiakan dia, jadikan dia istrimu yang sesungguhnya. Bapak tak butuh keturunanmu, bagi bapak itu bonus pernikahan, jadi jangan bebankan dia untuk melahirkan keturunanmu. 1. Gaza mengangguk pelan, ia tahu orang tuanya sudah merasakan kejanggalan antara dirinya dan Nala. Tapi Gaza tidak pernah membayangkan jika keluarganya tahu yang sesungguhnya terjadi. Aturan di rumah ini memang harus menghormati yang lebih tua, tapi jika harga dirimu terusik, kamu wajib membelanya. Bapak gak mau lihat lagi kamu diam saat istri dituntut akan sesuatu yang memang itu di luar kendalinya. Baik, Pak. Gaza paham. Keluarlah dan minta maaf pada istrimu, setelah itu beri pengertian pada nenek. Kurang dari pinta Iskandar membuat Gaza mengangguk dan pamit keluar. 1:13. Bunda, teriak Nala saat melihat Rati akhirnya datang memenuhi undangan Iskandar.
Nala berlari menuruni tangga kemudian memeluk bundanya, cukup lama seolah membalas semua rindunya selama ini. "Nala, apa kabar, nak?" tanya Ratih lembut. "Gak baik," bisik Nala pelan. Ratih, perempuan yang masih cantik di usianya saat ini hanya bisa tersenyum, tangannya mengelus lembut punggung Nala. Nala melepaskan pelukannya, ia mengecup pipi Ratih penuh cinta kemudian beralih pada Anggia, gadis yang memiliki garis wajah yang sama dengannya. Hanya bagian mata yang berbeda, jika Nala memiliki bentuk mata bulat dan bersinar maka Anggia memiliki bentuk mata almond, tenang dan lembut. "Kak, apa kabar?" tanya Nala. Memeluk Anggia, "Hanya sebentar." "Baik, kanmu diet ya? Kok kurus?" tanya Anggia setelah memperhatikan adiknya dari atas hingga ke bawah. "Diet dikit biar makin seksi," jawab Nala sembari tersenyum lebar. "Seksi apaan? Yang ada tulang semua." Anggia hanya bisa menggeleng melihat kelakuan adiknya itu. "Loh kok berdua? Tante Laras mana?" tanya Nala dengan nada kecewa. Ratih tersenyum tipis, "Tante kamu lagi sibuk, suaminya baru pulang dari berlayar. Biarkan saja mereka melepas rindu." Nala mengangguk-angguk kemudian tersenyum lebar untuk menutupi rasa kecewanya. Banyak hal yang ingin ia ceritakan pada tantenya, tapi jika sudah begini, Nala akan mencari waktu untuk bertemu dengan tantenya. "Hai, selamat malam keluarga Alindra." Mendengar teriakan dari luar membuat Nala memejamkan matanya. Salah satu pembuat onar datang. Nala merasa tak memanggilnya untuk acara kumpul keluarga malam ini. "Pasti ulah sana," geram Nala. "Wow, teman-teman, kita kedatangan tamu." Pria itu mengarahkan kamera ke arah Nala, Ratih dan Anggia. "Ini Tante Ratih, bunda yang baik hati dan lemah lembut." Pria itu memfokuskan kameranya pada Ratih yang tersenyum canggung. "Dan ini." Pria itu menjeda, ia menatap Anggia kemudian tersenyum manis. "Si cantik Anggia, apa kabar sayang?" tanyanya lembut, senyumannya jelas menggoda Anggia. Anggia tak menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Jelas dia risih, kamera dan kejahilan pria itu membuatnya tak nyaman. Kita berpindah pada seseorang, cantik, energik dan beraura negatif. Ini dia, Nala. Pria itu mendekatkan kameranya ke wajah Nala, jelas di sana wajah Nala memerah menahan emosi. 14. "Rei!" teriak Nala. Ia lepas sandal rumah yang digunakan, sasarannya adalah Raihan, adik sepupu Gaza. Baf! Sandal rumah itu mendarat tepat di dada Gaza. Sekali lagi, Gaza. Pria yang dari tadi menyaksikan interaksi mereka dari ujung tangga. "Mas Gaza," ucap Nala lirih. La berlari mendekat dan mengusap dada Gaza. "Maaf mas, gak sengaja," lanjut Nala. Kali ini ia benar-benar merasa bersalah. Gaza menarik nafasnya dalam, ia menahan tangan Nala lembut. "Gak apa-apa. Tapi ingat, ini di rumah bapak, kalau tadi yang terkena itu bapak atau nenek, mas gak bisa nolong kamu." Nala memiringkan kepalanya, ia menatap tajam pria yang kini bersembunyi di balik tubuh suaminya. "Rei yang duluan," tunjuk Nala Pat Rei yang cekikikan sembari bersembunyi di belakang Gaza. "Sudah," bujuk Gaza lembut. Ila menarik Nala untuk menjauh dari Rei. "Bang Gaza gak seru, kaku baget." Rei mengerutuh kesal. La memilih berlalu mencari om dan tantenya. Gaza menyalami elbu mertuanya dan juga kakak iparnya. Ia membawa keluarga istrinya untuk duduk di sofa sembari menunggu bapak dan ibunya. Ia terus menggenggam tangan Nala, seolah mereka pasangan yang bahagia. "Bunda dan Anggia apa kabar?" tanya Gaza setelah mereka duduk di ruang keluarga. "Baik, sesekali jalan-jalan dan bermalam di rumah Nala ya, nak." Gaza mengangguk, ia jarang mengunjungi rumah mertuanya. Jikapun ke sana, pria itu menilir tak bermalam, mau tak mau Nala ikut pulang. Gaza melirik ke arah Nala, istrinya Iru masih sibuk mencari keberadaan Rei, sepertinya dendamnya belum terbalaskan. "Kapan-kapan, kami menginap, Bunda. Lia kan sayang." Gaza melempar pertanyaan pada Nala. "Hah? Apa mas?"
Nala tak memperhatikan, lebih tepatnya malas memperhatikan. Gaza tersenyum, senyum yang ia paksakan, tangannya menggenggam erat tangan Nala seolah memperingati istrinya itu untuk fokus. Menginap di tempat Bunda, ujar Gaza, tatapan penuh peringatan. Nala meringis, tapi berusaha ia tahan. Lia Bun, kami akan mencari waktu untuk menginap di rumah. Anggia mengerutkan keningnya, interaksi keduanya terlalu nyata, terlalu dibuat-buat. Anggia melirik ke arah bundanya, perempuan parubaya itu hanya tersenyum senang mendengar janji yang diberikan anak dan menantunya, tanpa menyadari ada sesuatu yang berbeda. Aku pamit ke belakang, mau panggil bapak dan ibu sekalian buatkan minum. Nala menarik paksa tangannya kemudian berlalu menuju dapur, ia mengabaikan tatapan tajam suaminya. 15. Sesampai di dapur, Nala menarik nafas lega, setelah memutuskan untuk bercerai. Ada rasa sesak di hatinya saat ia dan Gaza bermesraan. Tak mau berdekatan dengan Gaza lagi, hati mungilnya terlalu lemah untuk bertahan agar tidak luluh dengan sikap Gaza. Ingat, semuanya hanya ilusi. Nala terus memperingati dirinya. Setelah semuanya siap, ia menaruh 3 gelas teh yang masih mengeluarkan uap panas dan piring berisi kue basah yang dibeli oleh ibu mertuanya siang tadi di atas nampan. Berjalan pelan, bukan karena takut airnya tumpah tapi tak ingin cepat sampai dan harus bersandiwara di depan bunda dan kakaknya lagi. Tapi baru saja kakinya melangkah memasuki ruang keluarga, suara tawa Gaza terdengar memenuhi ruangan itu. Tawa yang tak pernah Nala dengar. Nala melangkah sedikit, ia melihat Gaza dan Angga berbicara, entah apa yang menjadi topik pembicaraan keduanya. Tapi senyum di wajah Gaza tak surut sedikit pun, begitu pula dengan Anggia. Nala memejamkan matanya, tangannya mencengkram kuat nampan berisi teh panas tadi. Ada desir aneh yang ia rasakan. Seharusnya dulu kamu memilih Kak Anggia, Mas. Nala berbisik pada dirinya sendiri. Nala mundur, ia akan menyuruh Mbak di dapur saja yang mengantar minuman. Tak mau mengganggu Gaza dan Anggia, bundanya pun tak ada di sana. Jadi lebih baik Nala kembali. Nala baru saja berbalik, tapi kejadian tak terduga terjadi. Ray yang menunggunya di balik pintu muncul tiba-tiba. Nala, Dor, teriak Ray sembari tertawa nyaring. Nala terkejut, tubuhnya refleks mundur hingga keseimbangannya goyah. Nampan di tangannya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Biar. Suara pecahan menggema, cipratan air panas mengenai kaki Nala hingga meninggalkan jejak kemerahan. Nala meringis, ia dengan cepat menarik kakinya. Astagfirullah, Nala. Ray panik, ia tak tahu jika Nala membawa air panas di tangannya. Nala. Gaza berlari saat mendengar keributan. Kenapa? Tanya Gaza dengan suara bergetar, tapi melihat kaki Nala memerah dengan tumpahan air teh di lantai membuatnya dengan cepat mengangkat tubuh Nalar dan membawanya ke wastafel. Bisa gak sih gak teledor? Gaza menyirami kaki Nala dengan air dingin. Bawa minuman aja gak hati-hati, kembali Gaza memarahi Nala. Nala meringis perih, bukan kakinya yang sakit tapi hatinya. Gaza tak takut kejadiannya tapi menuduhnya teledor. Ray berlari, ia menyusul Nala dan Gaza dengan membawa salep untuk luka bakar yang ia ambil di kamar sana. Di 16. Belakangnya ada orang tahu Gaza dan Anggia yang ikut panik saat mendengar keributan yang baru terjadi. Nala, maaf. Aku gak tahu kanu bawa teh panas. Ray menatap Nala penuh rasa bersalah. Nala tersenyum tapi air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Kamu apain Nala? Tanya Zana pada Ray, ia tak tahu kejadian pastinya karena lagi mandi. Aku gak sengaja kagetin Nala, aku gak tahu ada air panas, ucap Ray bersalah. Maafin aku Nala. Bang Gaza, jangan marah. Gaza menghentikan gerakan tangannya di kaki Nala, ia melirik ke arah istrinya yang menangis tanpa suara. Saat itu Gaza tahu, ia melakukan kesalahan lagi. 17. Kaki Nala terlihat memerah, tapi bagusnya tidak sampai melepuh. Gaza membantu Nala duduk di sofa,
ia mengambil salep luka bakar yang tadi dibawa oleh Ray. Zana dan Ray duduk berjongkok tak jauh dari Nala. Keduanya menatap penuh khawatir pada Nala, terlebih Ray yang kini diliputi rasa bersalah. Nala memejamkan matanya saat Gaza mulai mengoleskan salep. Pelan-pelan, Mas. Gaza menatap sekilas. La kembali mengoles pelan, sesekali ia meniup lembut agar rasa perih yang Nala rasakan sedikit berkurang. Ray menatap penuh rasa khawatir, wajah jahilnya kini terlihat serius bercampur takut. Ia melirik Nala kemudian berpindah ke Gaza. La sudah siap untuk dimarah oleh suami dari temannya itu. Maaf, bisiknya pelan tapi masih bisa didengar oleh Nala. Iskandar dan Maya yang tadinya khawatir kini duduk di sofa bersama Ratih dan Anggia. Mereka membiarkan Gaza mengobati Nala. Kamu kalau bercanda lihat-lihat kondisi dan situasi, Ray, Iskandar memperingati keponakannya itu. Lia Om, tadi gak lihat kalau Nala lagi bawain minuman, ucap Ray dengan rasa bersalah. Zana kesal, ia memukul Ray kesal. Makanya, punya mata dipakai. Nampan segede itu masa gak lihat. Ray meringis saat tangannya mendapat pukulan dari Zana. Maaf, nah, aku kira tadi Nala lagi nguping sambil liatin Kak Gaza dan Kak Anggia ketawa di ruang keluarga, takutnya kesurupan soalnya diam gak gerak-gerak. Makanya aku inisiatif kagetin. Gaza menghentikan gerakan tangannya saat mendengar ucapan Ray, ia melirik sekilas pada Nala yang terus menunduk. La kemudian menatap Anggia. Anggia menemalingkan wajahnya saat menyadari Gaza dan orang tua Gaza menatap ke arahnya. Masih sakit? Mau ke kamar? Tanya Gaza lembut. Nala menggeleng, cuman kena air panas kok, ucap Nala pelan. La menyingkirkan tangan Gaza yang masih mengusap lembut kaki Nala. La, serius kamu diemin aku? Kamu marah? Tanya Ray yang dari tadi tak mendapat tanggapan apapun dari Nala. Nala tersenyum, kemudian menggeleng pelan. Kamu, kan gak sengaja, jadi gak apa-apa. Aku juga yang salah tadi, harusnya langsung pergi. Tapi aku mau sesuatu. Nala diam sejenak, ia melirik Gaza yang juga meliriknya tajam. Nala mendekat ke arah Ray dan Zana. Aku mau es krim, boleh? Bisiknya. Ray dan Zana mengangguk bersamaan, mereka mengacungkan jempolnya tanda setuju. Ray yang traktir, ucap Zana semangat. 18. Gaza menatap mereka bertiga secara bergantian dan berakhir pada Ray. Jangan bawa istri saya makan sembarangan, ucap Gaza penuh peringatan. Kak. Jangan berburuk sangka, bantah Ray. Lalu tadi, istri saya bisikin kalian berdua apa? Zana dan Ray saling melirik kemudian melirik Nala yang kini menunduk seolah tak ingin terlibat. Mau ikut Ray bikin vlog buat kontennya, jawab Zana cepat. Gaza menarik nafasnya panjang, ia tahu ketiga orang ini sedang berbohong, tapi akan ia biarkan untuk sekarang, tak enak dengan keluarga Nala. Gaza kembali melirik Nala, istrinya itu hanya diam dan terus menunduk, entah menatap kakinya yang memerah atau sedang menghindari tatapan dari Gaza. Puspa yang baru turun terkejut melihat Ray dan Zana yang jongkok di hadapan Nala, kembali tatapan Puspa berpindah, warna merah di kaki Nala sangat kontras dengan kulit putihnya. Astagfirullah, Nala. Kaki kamu kenapa? Tanya Puspa khawatir. Wanita tua itu menarik Ray agar menjauh dari Nala, ia duduk tepat di samping Nala. Nek, astaga, aku cucumu juga. Protes Ray tapi tak mendapat respon apapun selain Zana yang tertawa mengejeknya. Tangan Puspa bergerak menyentuh kaki cucu menantunya itu, kekhawatiran jelas terlihat dari wajahnya. Gak apa-apa, Nek. Nala menjawab sembari tersenyum. Gak apa-apa, bagaimana? Ini merah kayak kepiting rebus. Ucapan Puspa sontak membuat Ray tertawa nyaring. Ray, Iskandar memanggil dengan suara tegas. Sontak saja Ray diam, ia melirik Zana yang menyuruhnya diam. Sudah diobati? Tanya Puspa lagi, ia menyentuh pelan kaki Nala. Sudah, Nek. Tadi sudah dikasih salep sama Mas Gaza, jawab Nala pelan. Nala tersenyum tipis, Puspa yang terlihat sangat khawatir,
bahkan kerutan di wajahnya semakin terlihat jelas. Sakit? Tanya Puspa lagi. Gak, Nek. Nala menjawab singkat. Wanita tua di hadapannya ini, kadang membuatnya kesal setengah mati. Tapi perhatian yang diberikan selalu membuat Nala terharu. Kamu bagaimana sih, Za? Jagain istri aja gak bisa. Puspa kini menatap Gaza yang dari tadi diam. Lia, Gaza yang salah. Demi kewarasan dirinya, Gaza hanya bisa mengakui kesalahan yang tiba-tiba dituduhkan. 19. Padanya. Sudah. Maya yang tadi asik berbincang dengan besannya menengahi. Ray dan Zana, kalian siapkan bahan-bahan untuk bakar-bakar di halaman belakang, perintah Maya. Ray dan Zana serentak berdiri, mereka merasa lebih baik menghindar sekarang ketimbang terlibat obrolan orang dewasa. Nala ikut berdiri. Tunggu, aku ikut, ucapnya. Tapi belum sempat Nala melangkah, tangannya ditahan oleh Gaza. Kaki kamu sakit, diam aja di sini. Nala melepas tangannya dari Gaza. Gak apa-apa, Mas. Ini sudah sembuh kok. Cuman air panas, sudah kebal. Mas temani Kak Anggia aja ke halaman belakang. Setelah mengucapkan itu, Nala langsung mengejar Ray dan Zana yang sudah berada di dapur. Loh, Nala, beneran sudah sembuh? Teriak Puspa, tapi Nala sudah menghilang di balik pintu dapur. Istrimu itu, keras kepalanya ngikutin kamu, lanjut Puspa sembari menatap Gaza kesal. Gaza, tadi Nala nyuruh kamu temani Anggia, kan? Tanya Maya lembut. Ajak ke taman belakang, Za. Anggia terkejut sebab namanya disebut, ia yang tadi sibuk menatap ponselnya beralih ke arah Gaza yang juga menatapnya. Ayo, kita juga ke belakang, ajak Iskandar membuat mereka akhirnya berdiri dan berpindah tempat. Hari sudah semakin malam dan mereka sudah mulai lapar. Nala meringis pelan saat ia sampai ke dapur. Ia melihat Ray dan Zana yang kini sibuk mengangkat bahan makanan yang akan mereka bakar-bakar malam ini. Loh, kok di sini? Tanya Zana heran. Ia melihat Nala yang duduk sambil menatap kakinya. Malas di luar. Nala menjawab jujur. Ray mendekat. Ia menatap Nala serius. Nah, sakit gak? Nala mengangguk. Ia menatap kakinya lagi. Sakit dikit, jawabnya kemudian tersenyum lebar. Ray tak ikut tersenyum, ia terus menatap Nala. Cukup lama hingga senyum di bibir Nala surut. Perempuan itu menunduk tak berani menatap Ray dan juga Zana. Dasar perempuan, kalau bohong gampang banget ketahuan, ucap Ray kemudian kembali sibuk dengan beberapa daging yang akan dibakar. Duduk aja dulu, nenangin isi otak. Kalau sudah, kamu nyusul ke belakang, ucap Ray. Pria itu menarik Zana yang tadinya ingin duduk di kursi samping Nala. Ayo, jangan diganggu, lanjut Ray. Zana menuruti, ia mengikuti langkah Ray dan meninggalkan Nala sendirian di dapur. Wanita itu tersenyum miris, seolah mengejek dirinya sendiri. Kok sakit? Tanyanya sambil mengusap dadanya pelan. 20. Setelah tenang, Nala memutuskan untuk menyusul keluarganya yang sudah berkumpul di halaman belakang. Samar-samar suara tawa keluarganya terdengar. La berjalan pelan hingga berdiri di depan pintu keluar. Nala mengedarkan pandangannya, Ray dan Zana yang sibuk membakar tengah berdebat perihal daging yang sudah matang atau belum. Mertuanya dan juga bundanya sibuk bercerita hingga sesekali tawa terdengar. Tapi ada yang mengusik pandangan Nala. Interaksi Gaza dan Anggia, keduanya berbicara cukup serius dan cukup terpisah dari semua keluarga, seolah pembahasan mereka cukup penting dan tak mau diganggu. Dahlah, entar juga pisah, ucap Nala pada dirinya sendiri. La memutuskan keluar setelah berapa kali menarik nafas. Nala, sini, teriak Zana. Ray gak bisa bedain ini sudah matang apa gak. Punyanya sampai gosong gini. Zana mengangkat daging yang sudah berwarna kehitaman. Nala tersenyum lebar, langkahnya dipercepat untuk menghampiri Zana dan Ray. Tapi ia kesal, sebab harus melewati Gaza dan Anggia. Nala. Gaza mencekal tangan Nala. Lia Mas. Tanya Nala,
jangan lupa senyum yang ia buat selebar mungkin. Temani Mas di sini, ucap Gaza pelan. Nala dianem, ia menatap Gaza cukup lama kemudian beralih ke kakaknya. Kan ada Kak Anggia, Mas. Aku mau bakar-bakar sama Zana dan Ray. Kalian ngobrol aja, mumpung bisa ketemu. Nala berucap lembut. La menarik paksa tangannya. Kaki kamu masih sakit, sayang. Gaza kembali menarik tangan Nala, tapi Nala menepisnya. Aku duduk aja kok, Mas. Jadi gak usah khawatir. Aku juga gak teledor sampai-sampai kaki sendiri dibakar, ucap Nala sarkas. Lah, Mas tadi gak bermaksud. Lia Mas, potong Nala cepat. Aku paham. Setelah mengucapkan itu Nala dengan cepat pergi dari hadapan Gaza. La muak dengan semuanya, Gaza dan sernua sandiwaranya. Nala ingin melepas semuanya. Gaza menatap punggung Nala yang menjauh, ada perasaan kosong yang ia rasakan. Nala sudah mulai memperlihatkan dengan jelas bahwa merek tidak baik-baik saja. Sepertinya tekad untuk berpisah pun semakin kuat. Gaza menghela nafas lelah, sepertinya ia harus memikirkan ulang mengenai pernikahan merek. 21. Tawa Nala terdengar nyaring saat melihat paha ayam yang dibakar oleh Ray, tak berbentuk dan tak layak dikonsumsi. Tapi pria itu masih membanggakan dirinya bahwa ia ahli dalam hal ini. Diam gak? Ancam Ray sembari menunjuk wajah Nala dengan paha ayam yang sedang ia bakar. Jelek banget, Ray. Kamu bisa gak sih? Tanya Nala sembari menahan tawanya. Ray kesal. Ia menatap Zana yang sibuk meniup bara api. Zana, stop. Kamu mau panggang daging ayam apa mau bakar rumah? Lihat no apinya membumbung tinggi seperti harapan Nala. Nala kembali tertawa mendengar ocehan Ray, terlebih Zana yang seolah tuli. Gadis itu masih setia meniup bara api. Kalau gak ada apinya, asapnya kemana-mana, Ray. Zana berusaha membela diri. Dasar anak gadis gak tahu masak. Adanya nanti gosong tapi dalamnya masih mentah. Ray berusaha mematikan api yang baru saja menyala. Lia anak gadis, makanya belajar masak, ucap Nala ikut mengejek Zana yang terlihat kesal. Zana kesal, ia melempar asal kipas yang ia gunakan untuk mengipas bara api tadi. La datang dan membekap mulut Nala dengan tangannya. Heh, anak gadis. Diam gak? Kalian berdua ya, aku lagi belajar masak. Bukannya didukung malah diejek. Zana mendengus kesal. Zana. Gaza menarik tangan Zana dari wajah Nala. Nala kesakitan, lanjut Gaza sembari membersihkan wajah Nala. Nala yang tadi asik tertawa seketika diam, suasana seketika berubah hening. Gaza bisa merasakannya, sikap Nala benar-benar mengusiknya. Hal itu membuat pembicaraannya dengan Anggia tak lagi menarik. Lihat saja sekarang, Nala bisa tertawa lepas saat bersama Ray dan Zana, tapi saat ada dirinya, istrinya itu diam 1000 bahasa. Di sok romantis, ucap Zana sembari mengejek Gaza. Ray tertawa pelan, ia melirik Zana agar segera bergabung bersamanya dan membiarkan Gaza dan Zana. Zana baru saja mengambil kipas tapi segera direbut oleh Gaza. Duduk aja, kalau mau belajar masak, nanti aja. Jangan sekarang, yang ada satu rumah keracunan. Suara Gaza datar tapi berhasil membangkitkan emosi di hati Zana. Sabar, bisik Zana sembari mengusap dadanya. Zana memilih bergabung bersama Nala yang tiba-tiba berubah jadi patung. Atraksi bakar-bakar tak lagi menarik ketika Gaza ikut mengambil alih. Nala menghela nafasnya pelan. Ia melirik Zana dan menyadarkan kepalanya di pundak adik iparnya itu. Hidup. 22. Kakakmu terlalu serius, tapi banyak hal serius dijadikan candaan sama dia. Melelahkan. Zana hanya tersenyum tipis, di balik cerianya Nala ada luka yang ia tutupi. Mungkin sekarang sedikit meradang sehingga siapapun yang melihat bisa merasakan perihnya. Semua hidangan telah tersaji di meja. Ada ayam bakar, daging panggang, sosis bakar dan lalapan sebagai pelengkapnya. Siapapun yang melihat bisa membedakan tingkat kematangannya dari warnanya dan tahu siapa yang membakarnya,
pucat sedikit gelap dan ada yang matang dengan sempurna. Makan. Gaza meletakkan ayam bakar di piring Anggi. Hal itu membuat semua orang menatapnya dengan tatapan yang berbeda, kecuali Nala dan Elbu mertuanya. Maya tersenyum senang melihat sikap Gaza pada Anggia sedangkan Nala justru sibuk memilih menu apa yang akan dia ambil. Terima kasih, Za. Anggia segera menunduk, menghindari situasi yang menurutnya mulai terlihat aneh. Menyadari tindakannya menjadi pusat perhatian. Gaza segera meletakkan irisan daging panggang di piring Nala. Melihat hal itu Nala hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Nala menggeser irisan daging itu ke pinggir piringnya bahkan nyaris terjatuh. Aku lagi pengen ayam bakar, suara Nala pelan tapi Gaza bisa melihat kekesalan yang sedang istrinya itu pendam. Nala segera mengambil ayam bakar gosong milik Zana dan meletakkannya ke piring. Tak ada yang bersuara semua orang memandang interaksi itu, ada ketegangan di hubungan Gaza dan Nala. Nala, itu gosong, Nak, Iskandar memperingati. Nala tersenyum lembut. Ini hasil panggangan Zana, Pah. Kasihan kalau gak ada yang makan. Nala, Zana menggeleng. Punya Ray aja deh, dia juga tadi penuh perjuangan kok masaknya. Masih mending yang dipanggang Ray, nah. Lia, nah, nih punyaku aja. Aku panggangnya penuh cinta kok. Ray ingin meletakkan sosis panggang di piring Nala. Baiklah, aku makan semua hasil kerja keras kalian berdua. Nala menerima dengan senang hati.